Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sepiwandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara berpikir besar. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas bagaimana cara berpikir besar. Mungkin sebelum itu teman-teman bertanya, seperti apa sih orang-orang yang berpikir besar itu? Orang-orang yang berpikir besar itu tidak bisa kita tentukan dalam bentuk fisiknya. Nah, mungkin saja ada orang yang kecil, tapi dia berpikir besar. Sebaliknya, ada orang yang besar, tapi dia tidak bisa sama sekali berpikir besar. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena pada dasarnya, prinsip orang berpikir besar itu tidak bisa kita tentukan dengan fisiknya, melainkan orang yang berpikir besar itu ditentukan dengan jiwanya. Apakah jiwanya telah dewasa atau tidak? Jadi secara keseluruhan, berpikir besar itu menyatu di dalam jiwa kita, bukan di dalam raga kita. Nah, jangan salah teman-teman, ketika melihat orang kecil, dia lebih mudah menyelesaikan permasalahannya dibandingkan dengan orang besar. Nah, orang kecil ini dia berpikir besar. Mungkin tubuhnya saja yang kecil, tapi pemikirannya besar. Nah, bagaimana cara berpikir besar itu? Cara berpikir besar itu ada beberapa tahap. Yang pertama, memiliki pemikiran bahwasanya setiap masalah itu ada solusinya. Ketika kita berpikir demikian, maka secara tidak langsung kita adalah orang yang telah berpikir besar. Nah, pemikiran seperti itulah yang akan membantu nalar kita berpikir untuk terus mencari solusi akan permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, jangan pernah teman-teman berburuk sangka kepada orang lain. Nah, terkadang ini yang terjadi pada kita. Kita beranggapan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri kita itu karena dia. Akibatnya, kita bukan memecahkan sebuah permasalahan, melainkan kita menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, maka dari itu teman-teman tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Ya, anggap saja permasalahan yang terjadi ini ya karena diri kita. Karena kita belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga itulah yang akan membangun diri kita untuk mencari solusi memecahkan sebuah permasalahan itu. Sehingga kita adalah orang yang berpikir besar. Yang ketiga ini adalah siap mundur satu langkah demi kemajuan yang tak terhingga. Nah, ini menjadi permasalahan juga ketika kita tidak memahami konsep ini. Kita mundur satu langkah demi maju yang tak terhingga. Terkadang orang-orang tidak mau mengalah, tidak mau mundur. Dia pengennya maju terus. Orang yang berhasil itu, orang yang sukses akan pekerjaannya itu, dia siap mundur satu langkah demi dia memikirkan kemajuannya beberapa langkah ke depannya. Jadi intinya, pada tahapan ini, ketika kita menemukan sebuah permasalahan yang meminta, yang mengharuskan kita harus mundur, ya kita harus mundur dan kita maju. Kenapa seperti itu? Karena kemunduran kita itu untuk maju, bukan mundur seterusnya. Kalau mundur seterusnya oke. Jadi mundur satu langkah demi maju yang tak terhingga itu adalah salah satu pemikiran orang besar. Yang keempat itu adalah jangan takut bertindak. Kenapa? Tindakan kita itulah yang akan memberikan aksi, sehingga permasalahan yang ada di dalam diri kita mampu kita selesaikan dengan aksi itu. Ini bukan berarti ya orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang memiliki pemikiran besar itu tidak memiliki rasa takut. Mereka memiliki rasa takut, tapi cara atau solusi dia menghilangkan rasa takut itu, dia harus bertindak. Jadi pada tahapan ini, aksi yang kita berikan itu menentukan kebesaran kita dalam berpikir. Yang kelima, cara agar kita berpikir besar itu adalah optimis dengan masa depan. Kita harus optimis bahwasanya masa depan itu jauh lebih baik daripada hari ini. Ketika kita berpikir demikian, maka itulah yang akan memberi motivasi terbesar bagi kita dan membawa kita untuk menjadi orang yang berpikir besar. Kemudian yang terakhir adalah iman. Iman inilah yang akan membungkus semuanya, menjadi segala sesuatu, menjadi kunci bagi kita agar kita menjadi orang yang berpikir besar. Mau tidak mau, kita juga harus
yakin dan kita juga harus percaya bahwasanya setiap permasalahan, setiap cobaan itu adalah dari Tuhan. Maka dari itu, kita harus kembali kepada Tuhan. Seandainya ini semua telah kita lakukan, maka secara tidak langsung kita adalah orang yang telah berpikir besar. Everybody fucking jump!